Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari. Ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur ya nur. Alhamdulillah yang saya hormati Khadimul Majlis Ahli Al-Har Akhina Ahmad Al-Ustaz Ahmad Tariq bin Muhammad Ali bin Muhammad Sadiq bin Husin bin Hadi Al-Hamid. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan sehat wal afiah. Dan kami semua di sini butuh doa-doa beliau. Al-Habib Muhammad Sadiq Atabu, orang sendiak barokah ya, orang yang berjuang, saya berkorban jalan Gusti Allah. Kenapa? Orang yang contoh nikah. Kemudian bikula tua, Rabbi famfa'na bi barakatihim. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan mereka. Ketika men asyara ke sepo kayu pusil ben atua, ya hayu pusil mantar gula oleh barokan ajunan. Ya ke sepo mantar muka gula oleh barokan ajunan. Tak mungkin ben oleh barokan ke sepo, tak mungkin oleh barokan di pusil, mun tak berjuang untuk ke sepo bi pusil. Napa berjuang na pengorbannya? Waktu, tenaga, bojan dan tedung combon, mau berdayas. Aneh kan pasti oleh pun. Kenapa? Kasak men berjuang, berkorban melawan nafsu. Saya terlalu barokan ibu, saya terlalu barokan gesap. Tak gratis, ada barokah gratis. Lalu Habib Muhammad Sadiq Atabu, orang mentor dia barokah dia tunya, dia kemanfaatan seterus menerus. Walaupun kita mati, sudah meninggal dan berkah itu tetap mengalir. Syaratnya berjuang, berkorban di jalan Allah. Allahumma shalli Muhammad. Nikmat keberkahan tidak hanya dirasakan oleh dirinya, bahkan bisa dirasakan oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan tidak di sana, tetangga-tetangganya. Allahumma shalli Muhammad. Andai saja terjadi di satu tempat tersebut, tetangganya Habib Husin atau tetangganya kesepuh, ya dekobi Gusti Allah, musibah pun kenapa? Karena terlalu maksiat yang over, terlalu berlebihan bermaksiat kepada Allah. Koreng tuan durhaka, anu minum maksiat pun tak sarah pun. Allah ni tak mungkin menurut adab kecuali perbuatannya keterlaluan sudah melampaui batas. Laki pada laki senang, bini pada bini senang. Mereka melampaui batas. Hewan bisa beda akhir-akhir bini. Ini tak bisa. Ini bahaya. Berarti penyakit nesar mantul oleh hidayah mantul berdosa. Allahumma shalli Muhammad. Ia ada bagi Allah. Karena di sana ada Habib Husin, di sana ada kesepuh. Burung ia ada bagi Allah. Burung. Beri kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak gratis. Akan tetapi di saat hidupnya Habib Husin, di saat itu hidupnya kesepuh nak perebut, susah, penangis semalam beteng. Susah ya Allah, semua laki gula ya Allah, anak gula bulan itu tangan ke gula bulan semua laki ya Allah, sambil nangis. Perebut tengah mata pereduk, perensera iya itu bagi Allah kesah. Naudzubil, nesa tak nesa kebelin Allah. Mantar muka bikula bangkapi oleh barokan Habib Husin Hamid dan barokan Habib Ahmad Tariq. Ahmad Tariq ini kan di barokah karena berjuang, berkorban jalan Gusti Allah. Allahumma shalli Muhammad. Mandau tengok terak muan oleh tamu saya Ahmad Tariq. Ke ngojak ngode boleh tak mungkin karena takdir pun. Mau tak mau tetap tuh. Nyaman tak nyaman bakun tuh. Mon tu apa? Baik, Allahumma shalli Muhammad. Mon tua khelu dia baik, tak bisa ngojak manis, paham ni? Pau mon tua khelu dia malah letus tak saya. Napa abai mon tua khelu tak sah? Mau tak mau tak sah. Boleh. Tak bisa. Karena takdir, mau tak mau nikmat dohir bi Allah cabut perlahan-lahan. Mau sepenting jak sampai kau gula bimbang kapineka elang nikmat siraji sebagai berkil ketika gula bimbang subuh umur. Allahumma shalli Muhammad. Tengok mandau terak, tapi tetap tak bisa karena syarat. Saya bisa ngode boleh ke kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam.
Siti Solehah ini dari cintan ke Nabi Allah Yusuf tak seperti nenek-nenek tua. Tapi Nabi Yusuf satu menggula tuh mendau tak kira apa tuh makin ada tak kira apa. Tapi orang pagi kok tuh mendau dan model lah percuma lagi. Hah? Tak kau tak pernah combon mas. Allahumma sholli Muhammad. Oh, tuh tak apa eber mendau nih. Allahumma sholli Muhammad. Hah? Alhamdulillah. Ya, bangkitan di selu colo-colan ya. Allahumma sholli Muhammad. Mendau. Terak barokan Habib Ahmad yang saya hormati Al-Habib Salim Al-Hilah Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Hamid Al-Habib Sayyid Ridha bin Ali Al-Hamid Sayyid Ali Jalal Abidin dan semua panitia dan teman hadrah semuanya. Allahumma sholli Muhammad. Tariakilak boleh Mandaud. Allahumma sholli Muhammad. Ya, kemudian orang mon bi Allah beri kelebihan gelak nih. Kata sabar tak gelak orang mon. Coba mon Mandaud lucu nih kak Abu Sakia gelak berarti pancen bakal lucu. Allahumma sholli Muhammad. Jaga-jaga semuanya. Marah punya sompak jaga semuanya. Ayo kita gelak bersama. Allahumma sholli Muhammad ya. Berarti dibakan berarti Allahumma sholli Muhammad. Kula nek ketemu bi syukur. Ketemu syukur nggak iso wah gelak kada boleh mon. Pacet bakat dari pangeran. Tak keneng teh. Alhamdulillah. Ndi bakat pula. Nek aglo dibikon. Ada orang ngalawa aglo dibikon. Kecuali Mandaud. Allahumma sholli Muhammad. Tapi tak kira ngode po. Mau tak mau pak. Baik. Tak kira apa, kita harus sadar semua di sini termasuk gula bakal baik ya. Allahumma sholli Muhammad. Gula makin abahas momen. Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita momen, dan orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan momen. Allahumma sholli Muhammad. Ambian toju kanjeng berniat tapi mereka menganggap semua tidak lain ini momen yang paling berharga karena duduknya kita yakini mendapatkan rahmat Allah dan pastinya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW melalui pintunya majlis ahlil. Ini ke momen karena mandor cerdas etoro aki anak kamu ini mau ini cerdas memanfaatkan momen. Bagaimana majlis al-hal dimanfaatkan sebagai momen di mana tempat itu menjadi doa yang istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Petoro nyaman anak. Berapa orang satu lagi nih Kak Syalfateh yang berharap mudah-mudahan adinda namanya Zaidul Az-Zahra nih kadeti anak saya Soleha. Siapa boleh? Saya Ramadan nih. Ya nah. Nika atau lagi kapi. Berapa orang satu lagi nih Kak? Tahu saya kan bisa dua situ orang cokot punya akhirat pun. Saya menyelamatkan ananda nih, adinda nih. Allahumma sholli Muhammad. Memanfaatkan momen. Orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan momen seperti bulan Rajab. Orang yang cerdas memanfaatkan momen Rajab nih Kak, perbanyak baca istighfar. Orang yang cerdas momen ketika Sa'ban, banyak baca sholat. Ini momen semua. Bahkan di bulan Ramadan itu ada momen yang mana momen tersebut seperti sama halnya dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini momen semuanya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan momen, termasuk momen odek dunia. Mereka beri kesempatan di Allah di dunia, manfaatkan momen dunia sampai momen mereka sia-sia. Kenapa? Kedik karekastan. Sampai mereka melihat penyesalan ketika kubur dengan ainul yakinnya, dengan jelas, dengan mata telanjang yang mana tidak bisa mentahkan lagi. Jak memben gas arah pelambak kaki odek ke siapa tapi tak laju sahara kuncurno momen semuanya momen, tidak lain karena momen. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan momen. Beton basah apa semua ada momennya. Mon malam momen apa nyaman? Nying. Mon malam mereka momen tidur, pagi semua ada momennya. Ada momen saat kita makan, duduk sama keluarga. Semua tidak lain karena momen itu. Jadi ketika kita menganggap itu momen setiap waktu, maka kita pasti akan memuliakan waktu, akan memperhatikan karena hal yang paling berharga yang Allah beri kepada kita adalah waktu. Semua berproses karena waktu. Termasuk orang yang nyari rezeki Allah, semua juga berproses karena waktu. Contoh tukang becak, mereka pada detik rezeki pengen nyabak becak pengen pun nggak robokan detik nengok panom
penumpang. Saya nyual nasi muka belum ketepak berapa ada entek mon kok rawan ibu tak ada harap ya ada entek datang orang meleh tak ada ternyata orang jual nasi mereka atanak detek orang meleh pasti atanak kada karena yakin zaman Allah bakal beri rezeki pada saya jual nasi ya detek rezeki ya muka baru detek lah saya muka tuku jurajo kapi arwah jaga megagah kapi nikah urusnya pangeran dan tidak lepas dari takdir Gusti Allah. Ada entek tapi saya tuku jurajo saya apa aku sewa mewah tapi tetap ada entek orang meleh karena intin orang jual detek orang meleh neka saya tuku tidak hanya tuku pertanian saat aneh butok ya ini dina lah mau tak beri rezeki mah ada entek tahanin mapan telau bulan entek pada detek semuanya intinya menunggu dan semua berproses karena waktu. Bahkan saya ternak sapi, saya ngomong sapi, saya ternak ambil ada entek ya, ada entek bro, proses. Tapi bapak ada yang rezeki, berapa tahun mantan? Berapa tahun mantan? Berapa tahun? Saya tiba lagi, baru jika kita ada yang malang, paham? Rezeki. Napa mereka tidak lepas dari ketentuannya Gusti Allah? Semua menunggu, semua berproses dan semua pasti ada momennya. Dan ingat kembali lagi. Orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan momen. Jadi semua menunggu. Tak ada sehebat kapi. Semua karena lebih dan tidak akan lepas dari ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak, ada sehebat umpan beri Allah. Pada detik rezeki bang jaga megagah kalau punya atanan meremehkan suneka hati-hati. Ada detik terus bulan. Depan mana pas berober. Ada sekolah. Aduh. Jaga megah pada ada dan pada hakikatnya kita juga menunggu yang namanya kematian. Mau tak mau kita bakal mati. Kembali lagi kita sempatkan momen yang berharga yang Allah kasih di dunia ini, gunakan sebaik-baiknya. Subhanallah. Ini momen tidak ada. Ini Al-Quran Allahumma shalli Muhammad. Tidak ada momen atau kesempatan emas yang Allah kasih kepada kita yang melebihi nikmatnya momen sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Ini momen kita beruntung, kita terjadi puru lahir terjadi. Kenapa? Karena diberikan kesempatan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki puru lahir la etoles catat sebagai apa? Calon-calon anak bulan. Karena momen di Allah baru karena sepobi pak Islam ki baik lah kunjin surga ini kan dua kalimat syahadat baik dengan Islam ki perlu lahir la iyadani ki perlu lahir ini sudah menjadi calon-calon pembuka pintu surga. Kif ini momen yang mulia. Qalallahu ta'ala fi kitabil karim. Saking agungnya momen nikah, salah satu tafsir ulama yang menafsirkan daripada surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang bisa kau dustakan? Tidak lain tidak bukan karena nikmat yang agung yang Allah beri kepada kita tidak lain adalah momen sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Ini momen, bayangkan ki perlu lahir lah panaku sorgan kunci sor. Hati-hati cek sampai elang kunci sorgan nikah. Jadi tidak mati dan habib kena kunci mata tak tahu kecok binap. So kocok di maksiat kocok noro odin lengga kaper. Hati-hati dan mereka termasuk punya kesempatan emas dan Allah ngasih momen tersebut tidak lain karena ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan sia-siakan momen ini dan kalian termasuk orang yang mulia bukan karena kalian tapi karena takdir Allah kalian dijadikan momen-momen kesempatan emas dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tak ada alasan boleh dan asratunya karena bian sosandian sagendian rebu kepian tempeng tompo kepion rebu kepian selaan kan tempeng sabuk pas dibandingkan karena ada momen berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW lebih derajat lebih untung daripada karena ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini mulia, ini kesempatan. Jangan sia-siakan, jangan maksiat karena kita punya Nabi yang luar biasa yang mana kita menjadi umat yang prioritas. Tidak mungkin
umat Nabi Muhammad mereka masuk surga dibuli tak mungkin. Kenapa? Sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga, surga tak buka untuk umat yang lain. Semua tidak lain karena momen berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kesempatan emas yang mana kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli Muhammad. Nabiullah Yusuf ini dari gendengah bisa membuat di antara semua beberapa wanita, yang mana beberapa wanita tersebut mewakili semua wanita di dunia, neka terhiris-hiris tangannya, terpotong-potong ngenale gendengan Nabi Yusuf. Subhanallah, dari gendengan Nabi Yusuf bisa menciptakan pati rasa. Tak kerasa sakit cek muntangan, neka melihat ciptaannya Allah. Bagaimana ketika diberikan nikmat oleh Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, apalagi bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya bisa menjadi pati rasa, bahkan bisa menjadi nikmat-nikmat serta angkena. Allahumma shalli Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Setidak-tidaknya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Setidak-tidaknya kita menikmati momen-momen nikmatnya di dunia, yaitu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada momen yang lebih berharga, yang paling nikmat di muka bumi ini kecuali bermimpi Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Fahmi mulai mangket dengan susah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad neka gula benih atreta Mandaud. Atreta Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Allahumma shalli Muhammad. Benih manda ketika Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sakit gigi, enggak ke Nabi asal sembuh seketika. Mun Mandaud paku. Allahumma shalli Muhammad. Neka Mandaud cuma simpel, saya pasti boleh bimbingan saya kamu gagal. Allahumma shalli Muhammad. Ketika pelengan beda buret Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Syaburatif enggak ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum melihat hak-hak kedudukan Nabi Muhammad dan ada kaitan dengan Nabi Muhammad, sembuh seketika. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Mandaud paku. Allahumma. Termasuk ubi aja kamu gagah. Termasuk ubi. Ya. Berarti kap Allahumma shalli Muhammad. Ini momen. Al-waktu akas-sayf. Waktu itu adalah pedang. Jangan berapa banyak di antara kita kecelakaan di jalan. Kenapa? Karena meremehkan waktu. Kalau berapa berangkat acara, kalau betul ajulun pol 11, keburu jual sampah, pakai mobil tapi lapus, ada crash bitan lober, innalillahi wa inna ilaihi, ada terkejut, ada apa? Karena lu keburu, mana keburu mata ajaran beri, lagi, ketika mana enggak jatah sama santa, mata ajaran seberin beri, kayak mana betul nega, mon pian sakit karena lu keburu karena atau bembekto, serogi abang tibi. Paling tang kenyapot guna beli gula mare assalamualaikum boleh lah gini saya rebek lah aduh amat lagi lah amat itu mangan pompong kita terjadi jauh keburu kebek. Jangan lupa ketika sampai naik sepeda motor lighting digunakan, rem pemapan. Kenapa? Keselamatan. Semua tidak lain karena momen empian nampak dah motor, berarti saat itu sampai di Allah beri bekto nampak dah motor. Allahumma shalli Muhammad. Alhamdulillah. Itu bodoh orang cerah Mandaud. Allahumma. Kenapa? Karena memanfaatkan ini momen. Mandaud sadar ini momen. Berapa orang yang mendoakan pintar. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita semua yang di sini yang hadir bisa memanfaatkan momen-momen apapun saja, termasuk momen ketika akad nikah. Ketika ada pernikahan akad nikah, eka sak santai menjadi istighfar, eka sak santai itu. Kenapa? Momen tersebut termasuk momen diijabah doa-doa. Ketika momen ijab kabul, santai itu apa? Pahami? Karena di sana ada rahasia di mana kabulnya hajat. Ketika pasar, ada orang ke pasar enggak ke Allah, pasti enggak penghasilan, bertabur. Bukan enggak ke Allah pasar termasuk mereka memanfaatkan momen. Eka sak, tapi abeli boleh. Tengok penting tar pasar kuntar tuh ya bener ya ya angwai masjid kami ya kelerogi ya mandaunya kamu abian tar ke pasar be bocor kan mau tuh pasar terkacit ya kelero paham kele
kelero. Ya mau buru ke masjid. Tidak ada tempat yang lebih mulia di dunia kecuali masjid. Tetap lebih utama masjid urusan ibadah. Tak kok salah tafsir. Makanya ngomong ulama aman. Mungkin tak tahu jadi pas akhirnya orang jauh bonare ke pasar, bonare apa? Karena pasar itu termasuk tempat doa diijabah. Akhirnya apa? Masjid sepi. Ada kan kelero. Pemahaman saya kelero paham gitu. Jadi maksudnya momen kasar ketika ambiantar ke pasar belanja, ketika ke pasar beri keperluan, mau tak ada perlu tak perlu ke apa? Nah, ketika di pasar sempat lagi baca istighfar, walaupun sekalian, walaupun selawat sekalian, walaupun atuh Rabbighfir warhamhu anta khairun. Terserah, penting sekali. Coba luak pasar awe terus. Wah gigi ini ibu je sudah mele tahu, mele tempe. Oleh apa dong? Oleh istighfar mak ya gendengnya mangkaro. Paham nggih? Saya sudah ke pasar sudah mele tempe ditanya ke oleh istighfar kan. Berarti berarti beda kena nakap. Beda tempatnya semua. Ada momen-momen semua. Ini. Jadi orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan mudah-mudahan kita termasuk orang cerdas memanfaatkan momen-momen yang diberikan Allah, yaitu waktu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memanfaatkan waktu yang diberi Allah Subhanahu, yaitu umur. Mudah-mudahan umur kita semua di sini manfaat sehingga kita menjadi orang yang cerdas, sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurang lebih boleh minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.